ya saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengurus ya. Beliau merupakan sekretaris dari komunitas diving ya. Malam ini ada komunitas Boboca Diving Club. Ada Pak Randy, Bung Randy Kaseger ya, saya bilang Bung aja ya. Oke, nah pendengar seperti kita ketahui bersama bahwa memang yang namanya selam, menyelam itu artinya bagaimana kita bisa bertahan di bawah air atau ya bisa dikatakan menyelam ya melakukan kegiatan dengan dibantu alat ya pernapasan ya. Atau untuk lebih lengkapnya nanti kita akan bincang-bincang dengan Bung Randy Kaseger ya. Saya langsung menyapa dulu. Selamat malam Bung Randy. Selamat malam. Oke, saya bilang Bung Randy aja ya. Siap. Dan pendengar perlu Anda ketahui juga Bung Randy Kaseger SPD MPD ini, beliau juga seorang mantan atlet diving ya, bukan begitu ya? Masih aktif juga. Oh, masih tetap aktif sebagai atlet juga ya. Iya. Jadi PON Papua kemarin itu Bung Randy sempat mengikuti turun, juga ya, salah satu atlet Sulawesi Utara. Iya, Luar biasa. iya. Oke, baik, kita akan bincang-bincang singkat malam hari ini. Memang waktu kita sangat singkat sih malam ini Bung Randy, hanya sampai di jam 9 aja. Siap. Nah, oke, Bung Randy. Ini ngomong-ngomong soal Boboca Diving Club ini, mungkin Bung Randy bisa uraikan singkat saja ini. Seperti apa sih awal mula terbentuknya komunitas ini? Iya. Iya, silakan. Awal mulanya sebenarnya saya gabung itu di pertengahan ya, sudah pertengahan. Awal mulanya itu di tahun 2007. Saya dengar cerita dari senior-senior saya. 2007 itu para sebenarnya dulunya ini banyak orang-orang yang ingin menyelam, tetapi tidak terwadahi begitu. Tidak ada wadah. Ya. Kan menyelamnya kan itu harus ada persyaratan-persyaratan khusus. Iya, betul. Mereka harus punya lisensi, harus ikut pelatihan. Kemudian untuk mendapatkan peralatan juga itu tidak mudah. Oh iya. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya untuk bisa dapat pelatihannya, dapat peralatan. Mereka kemudian membentuk komunitas ini. Komunitas, ya. Tahun 2007. Oh, 2007 ya? Iya. Para penggagas ini kemudian memilih kepengurusan. Kemudian sampai hari ini sudah ada 6 ketua. 6 ketua? Iya, sudah 6 ketua. Itu kok bisa 6 ketua? Banyak sekali. Iya, dari 2007 diatur mereka membuat ada ADRT-nya. Itu kami buat itu setiap 4 tahun ada diganti. Pergantian. Iya, sampai ke akta notarisnya. Wow. Dan pakai akta notaris agar supaya kita memang benar-benar terorganisir. Terorganisir. Ya? Iya. Dan saya sebenarnya bergabung itu baru di periode ketua yang keempat ya. Periode ya, keempat. Di situ saya mulai bergabung, saya mulai kenal selam. Tetapi ada banyak sekali yang dibuat oleh masing-masing ketua ini, peninggalannya itu banyak. Jadi gitu, ada monumen, ada monumentalnya yang mereka buat. Misalnya periode ketua pertama banyak melahirkan senior-senior saya yang sudah berlisensi. Jadi artinya tadi 6 ketua sampai sekarang ini sudah pergantian 6 ketua begitu ya? Iya, dari 2007? Dari 2007. Oh gitu, ya terus lanjut. Nah kemudian yang kedua, yang pertama itu Fomanopo ya, saya lupa namanya. Yang kedua ada Pak Malontong Sangari. Nah beliau juga itu banyak membuat gebrakan baru di dunia selam, khususnya di Boboca itu. Dia banyak memasukkan para penyelam ini diarahkan menjadi atlet. Nah ini cikal bakal di Boboca banyak atletnya. Oh gitu. Iya. Karena di dunia penyelaman kan itu bukan cuma menyelam saja. Di situ ada jadi atlet bisa. Jadi penyelam, jadi guide untuk memandu wisatawan juga ada dengan jenjang-jenjang pelatihannya. Oh, ada jenjang ya? Iya, ada penyelam saintifik juga. Penyelam untuk penelitian, dia melihat karang, ikan, lamun. Ada bagian-bagiannya begitu kan? Iya. Oh, berarti bukan tidak mungkin komunitas ini bisa disebut sekolah selam juga? Iya, karena di dalamnya itu dari level paling bawah di dunia penyelaman itu
sebenarnya dunia penyelam itu ada banyak organisasi selamnya. Hmm. Jadi ada yang namanya POSI, Persatuan Selam Seluruh So, Indonesia. ya, POSI ya. Ada namanya PEDI. Nah, itu dari Amerika, adanya nama SSI, ada banyak Banyak. organisasi selamnya. Mm-mm. Dan tiap organisasi itu punya jenjang yang berbeda. Hmm. Nah, kalau saya jenjang pertama saya itu saya ambil di POSI, Mhm. kedua juga POSI, ketiga POSI, keempat saya ambilnya di PEDI. Oh, gitu Saya ya. cross ke PEDI. Nanti mungkin akan luar ke biasa instruktur ya. ke depan. Nanti saya lihat mau jadi apa. Tapi memang saya masih suka jadi atlet sebenarnya. Oh, gitu. Heeh. Karena saya kalau saya sudah ambil atlet, otomatis kalau saya sudah ambil instruktur, otomatis saya tidak boleh jadi atlet lagi. Oh, begitu. Iya, ada etika di situ. Heeh. Karena ketika jadi instruktur kan dianggap sudah menguasai semua. Sudah ya, sudah mahir Iya, sekali sudah begitu mahir ya. semua. Masa nanti tarung sama yang, ya, betul. lebih di bawah. Ah. Nah, itu. Jadi Nggak level dah mungkin. iya. Takutnya jangan-jangan yang menang yang di bawahnya. Wah, bahaya kan. Itu dia. Betul. Nah, ini Boboca Diving Club. Ini kita penasaran dengan ini nama Boboca ini. Boboca kan kalau rupa orang Manado bilang apa ya itu? Semacam Cumi. cumi Gurita, begitu iya. kan. Kenapa kau pakai nama Boboca dang ini? Iya. Nah, Ada artinya berarti ini. iya benar-benar. Kita itu Boboca adalah organisasi selam terbanyak di Sulawesi Utara. Jadi terbesar lah Oh. anggota kita. Mhm. Malah anggota kita itu banyak yang sudah keluar. Banyak yang jadi guide di luar, ke Bali, ke Papua, Raja Ampat. luar biasa Nah, ya. itu banyak juga dari organisasi kita. Hmm. Dan kenapa memilih Boboca? Itu Boboca kan punya tentakel. Oh, jadi artinya identik dengan makhluk hidup di air kan? Iya, maksudnya punya banyak tentakel, kayak banyak jari-jari Iya, seperti itu banyak ya. jari-jari, Jadi di dalam organisasi ini kita punya banyak kekuatan-kekuatan yang kita satu tubuh lah. Kita menganggap kita sebagai satu kesatuan. Walaupun ada banyak tentakel-tentakelnya, ada 8 tentakel. Dan ini adalah keahlian-keahlian kita. Jadi ada yang ahlinya di olahraga, ada yang ahlinya di guiding, ada yang instruktur yang untuk melatih, ada yang untuk penyelaman teknikal, misalnya dia menguasai penyelaman goa atau penyelaman untuk bekerja di kapal, kan itu sangat berbahaya. Jadi memang harus benar-benar terlatih. Oh, berarti masing-masing bagian itu ada pelatihnya memang khusus ya? Iya, harus ambil tekniknya. Tekniknya. Jadi kalau mau menyelam kapal kan dia tidak sembarang menyelam. tidak kan? sembarangan. Oh, begitu ya. Iya, peralatan juga Oh, beda-beda. iya. Oh, peralatan beda. Iya, ada. Jadi Tapi kalau tetap pakai tabung toh? oh iya, pakai tabung. Apa Jadi yang, disesuaikan memang kalau yang membedakan peralatannya di mana gitu? nah, kalau teknikal misalnya dia ingin menyelam untuk membuat perbaikan kapal, membersihkan propellernya dari kerak-kerak karang. Biasanya mereka membutuhkan waktu lebih lama di bawah air sehingga mereka menyiapkan pakaian khusus dan kadang tabungnya itu bisa 2-4 tabung. Dan biasanya kalau sudah seperti itu biasanya kan itu sudah melewati batas normal manusia. Iya, betul. Sudah menghirup banyak sekali Oksigen gitu. iya, oksigen dan ada juga CO2 atau ada campuran gasnya yang sudah berlebih. Jadi biasanya itu mereka harus segera memperbaiki mobilitas tubuhnya itu ke dalam chamber, hyperbaric chamber. Itu kalau sudah menyelam dalam waktu yang lama. Nah, itu sudah ada aturannya. Itu berapa lama itu? Ya, satu tabung itu biasanya normalnya itu 1 jam. 1 jam. Dan untuk durasi penyelaman yang normal, kalau kan kita harus bisa bedakan yang rekreasional dan yang teknis tadi. Nah, gitu. Jadi kalau rekreasional penyelamannya tidak boleh melewati, misalnya kalau dia sertifikatnya A1, tidak boleh lewat 15 meter. Oh, kedalamannya. Jadi ada ukuran-ukuran kedalaman, Iya. Kang. Kalau itu dia disesuaikan dengan Iya. durasi tabungnya atau gimana itu? Durasi tabungnya untuk normalnya 1 jam. Oh, normalnya 1 jam. 1 jam. Tapi kalau misalnya dia menyelam lebih dalam, biasanya penggunaan oksigennya akan semakin lebih cepat. Oh, iya. Karena ada tekanan di dalam. Gerakannya, iya.
Tekanan. Jadi kita kan semakin ditekan, udaranya semakin Semakin cepat ya. semakin gitu. cepat dia mengkonsumsi udara. Begitu ya. Gitu. Tapi, nah sekarang ketika seseorang menyelam itu, bagaimana dia tahu ini 10 meter, 15, 20 meter, 30? Teknologi. Ada, ada teknologinya. ukurannya. Kalau dulu ya, kan teknologinya cukup mahal ya, teman-teman. Nah itu kita di organisasi banyak dibantu oleh itu. Kalau dulunya biasanya kalau yang bawaan langsung itu ditabung itu ada pengukur kedalaman, tetapi dilihat dari selangnya. Ini sudah ke dalam. Tapi tidak dilihat ketika dia naik, kan harus dijaga ya stabilitas jalannya di dalam, jangan naik turun di dalam. Nah sekarang sudah lebih canggih, jadi sudah ada namanya dive komputer. Itu di tangan kelihatan. Oh ini dia turun sudah 3 meter, 4 meter, 5 meter, 10 meter. Oh ini sudah 1 bar. Berarti kalau sudah lewat 10 meter berarti saya harus lakukan safety stop ketika naik. 3 menit saya harus menetralisir dulu di kedalaman 5 sampai 3 meter. Nah itu yang sangat membantu. Di mana orang itu biasa buang racun namanya. Buang racun. Ya karena kan kedalaman sudah lewat 10 meter. Berarti sudah ada nitrogen yang cukup banyak di dalam darah. Jadi kita harus netralisir itu. Nah waktunya itu namanya safety stop. Nah itu kita menetralisir nitrogen yang ada dalam darah di kedalaman 5 sampai 3 meter. Karena dari bawah kan, jadi dari 5 sampai 3. Jangan lewat. Karena kalau sudah lewat kita sudah naik. Nanti kalau kita tiba-tiba naik itu nitrogennya masih banyak. Begitu. Nah, jadi ada DP kebalikannya nanti ya, bisa menyerang. Iya, tidak baik untuk kesehatan kalau nitrogennya lagi banyak dalam darah. Baiklah, oke. Gitu. Nah ini ngomong-ngomong kalau bilang diving ini sebenarnya diving ini semacam olahraga atau apa sebenarnya? Mungkin ada juga masyarakat yang kurang paham ya, diving itu apa? Cuma menyelam-menyelam atau gimana ini? Masuk kategori olahraga seperti apa ini? Iya. Jadi kalau saya itu diving lebih banyak ke rekreasional, rekreasi, jadi selam rekreasi. Kemudian ada sportnya juga. Di sport itu terbagi dari beberapa cabang lomba. Misalnya kalau menggunakan tabung itu namanya selam nomor orientasi bawah air. Jadi itu menggunakan kompas, kita cari titik-titik tertentu, pencarian dan observasi di bagian bawah laut. Nah itu biasanya dilombakan sampai ke pon. Ada juga yang namanya fin swimming, itu masuk di kategori selam juga, tetapi cuma di permukaan. Dia hanya dilengkapi oleh snorkel, fins, sama selang nafas satu, namanya snorkel. Nah itu. Ada juga cabang yang lain, nomor yang lain namanya free diving. Free diving itu hanya dalam 1 kali tarikan nafas, dia masuk ke dalam, siapa yang paling dalam dan naik lagi, dia yang pemenangnya. Jadi ada kategori-kategorinya, itu di olahraga. Kemudian ada juga penyelam yang jenjang karirnya untuk jadi guide. Nah jadi kalau guide kan tidak mungkin kalau jadi guide lantas sertifikatnya itu cuma A1 atau A2 atau bintang 1, bintang 2. Ada tahapannya, ada namanya open water. Open water itu biasanya pelatihan pertama. Jenjang selanjutnya namanya advance. Nah materinya itu biasanya kalau sudah jenjang kedua sudah bisa melakukan penyelaman dalam dan penyelaman malam hari. Malam hari? Iya. Itu biasanya di level kedua. Di level ketiga, ada yang bilang itu bintang ketiga, itu penyelamannya rescue namanya. Jadi rescue, jadi dia sudah diajarkan bagaimana untuk bisa menyelamatkan orang lain. Ya, betul. Ketika ada terjadi insiden-insiden, kan kita tidak tahu apa yang bisa terjadi di dalam air. Misalnya peralatan kita bermasalah, atau tiba-tiba ada arus, ada sesuatu, atau ada ikan apa ya, kita harus ada rescue-nya begitu. Kemudian level keempat dive master. Dive master ini pendamping instruktur, sudah bisa ngajar tetapi tidak punya memberikan lisensi. Begitu. Ya jadi dia mendampingi instruktur untuk
memberikan pelatihan ke dive master. Hmm. Kemudian selanjutnya ada namanya instructor. Gitu. Tiap organisasi selam ada perbedaannya. Misalnya di PEDI ada lanjutannya lagi. Kalau kebetulan saya karena sering banyak baru yang dive master ya yang di PEDI. Tapi sebelumnya kalau saya lamanya di POSI. Nah, di POSI Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Kalau di situ ada setelah instruktur kategorinya B1. Itu bisa naik ke B2. B2 itu sudah pelatih instruktur. Nah, Gitu. ini saya penasaran juga ini. Ini POSI PEDI. Ini Iya, apa sih yang membedakan ini POSI dan PEDI? Apakah dilihat dari kelas-kelasnya atau POSI-nya mungkin masih di bawah atau PEDI sudah di atas atau bagaimana itu? Sebenarnya ini organisasi selamnya saja. Oh, organisasi. Yang membedakan gini. Atau yang lebih mahir mungkin di PEDI atau Oh, gimana? tidak juga. Jadi saya kan sudah berpindah. Jadi semua bisa menerima sebenarnya cross cross organisasi selamnya. Tapi memang kalau ketika yang sangat membedakan sekali antara POSI sama PEDI. Kalau POSI itu tidak mencari keuntungan. Jadi dia lebih banyak ke olahraga. Lebih banyak ke pemeliharaan, karang penelitian. Kalau PEDI biasanya itu jenjang karirnya akan menjadi guide. Ya, guide, kemudian bisa menjadi pengajar, memberikan lisensi. Dan beda itu ya, beda organisasi saja. Yang satu organisasinya dari Amerika, pusatnya di Amerika. Yang satu pusatnya dari Itali. Gitu. Begitu juga organisasi yang lain. Gitu. Itu sih yang membedakan. Luar biasa ini. Jadi pada dasarnya memang kegiatan diving ini harus memang betul-betul tahu menyelam, tahu batobo dong bilang Kang. Iya, memang sebaiknya ya. Tetapi ketika saya lihat di lapangan itu banyak juga yang kalau pemula karena keinginannya mau. Itu dia. Mereka biasanya ada namanya DSD ya, Discovery Diving, jadi percobaan menyelam. Nah, Boboca ini di tanggal 25 Mei akan buat kegiatan coba menyelam, try scuba. Biasa, ya. Coba menyelam. Untuk pemula. Oh ya, begitu ya. Untuk mengenalkan dunia selam kan kita penghasil guide ya di Sulut ini sebenarnya penghasil guide yang hebat-hebat sebenarnya. Iya, Raja Ampat ambilnya dari sini. Gitu. Banyak dari sini. Biasa, ya. Begitu juga di Jakarta, di Bali banyak ya spot diving center yang ada di Indonesia itu banyak mengambil guide dari Sulut. Apakah karena memang kita kan terkenal dengan Bunakenya, kemudian melahirkan guide-guide bagus, fotografer bagus. Nah, itu dilatih semua itu, fotografer juga? Iya, ada pelatihannya juga itu. Ada bagian-bagiannya. Kan tidak asal jepret aja, kan beda ya. Menjepret di permukaan sama di dalam air. Kondisi gelapnya, apalagi. Kemudian jenis ikannya, kita kan harus mengenal karakter objek yang akan kita foto nanti. Betul. Jangan dia gerak-gerak, gimana caranya dia supaya bisa dapat lihat rupa tenang begitu kan. Iya, tenang dan di depannya. Itu ada gitu. Teknik-tekniknya. Baiklah. Oke. Ini luar biasa ini. Tapi sayang sekali waktu sangat singkat ini. Ini saya ingin tahu lagi nih. Yang terakhir ini mungkin buat pendengar, khususnya bagi yang suka hobi menyelam, siapa tahu boleh bergabung dengan komunitas Boboca Diving Club ini kan, daripada cuma menyelam kongnya ndak DP hasil tuh. Iya. Nah, untuk menjadi anggota seorang komunitas Boboca Diving Club ini, itu syarat-syaratnya apa? Mudah saja sih sebenarnya. Harus daftar, bagaimana cara mendaftarnya juga? Iya. Kita ada websitenya Boboca Diving Club, ada juga media sosialnya. Jadi bisa dikontak atau bisa ketemu langsung dengan kami. Itu di mana kantornya? Kita ada sekretariatnya. Sekretariatnya itu ada di ini akan kita karena ada pengurusan baru, kita kebetulan lagi mengurus pengurusan baru ini. Jadi ada sedikit perpindahan atau mungkin akan tetap dipertahankan di kantor yang lama.
itu di Sumompo. Oh, di Sumompo. Ya, semoga mungkin akan berubah, tetapi lebih mudah mencari kami di media sosial. Oh, media Karena sosial. kami Ya. mengklaim kami Boboca Diving Club itu klub yang terbesar, terbanyak di Sulut. Iya, pastinya dong klub ya. selamnya. Sudah banyak menghasilkan atlet ya, para guide yang luar biasa Iya. ya. Oke. Baik, nah apalagi ini tanggal berapa tadi bilang? Ya, tanggal 25 kami akan 25. melaksanakan coba menyelam, bagi pemula. Itu Dan untuk umum atau cuma untuk anggota umum. saja? Oh, Siapa saja yang mau masuk, yang penting usianya itu di atas 12 tahun dan itu bisa- coba menyelam maksudnya didolong-dolong atau bagaimana? ya kita akan ada aturan kedalamannya tidak melewati. Tapi dijaga kan? Iya, penyelamannya dijaga dengan satu guide. Jadi ketika mengikuti coba menyelam itu sudah ada guide-nya, sudah ada peralatannya, itu diberikan secara Di laut itu? ya di laut. Coba di laut. menyelam? Coba menyelamnya di laut, langsung di laut. Aduh. Kita ingin mensosialisasikan Gitu ya. kegiatan ini Ah, dan bonus dapat foto underwater. Wah, Jadi mantap ya. pemirsa ikuti coba menyelam bersama Boboca Diving Club itu tanggal 25 Mei yang akan dilakukan di Pantai Malalayang. Pantai ya. Malalayang. Pantai Jam berapa Malalayang. tuh? Itu biasanya kami akan mulai dari jam 8 sampai selesai. Oh ya. Selesai itu kalau teman-teman juga ingin melihat emergency for response, kami juga di situ ada membuat refresh atau penyegaran untuk pelatihan emergency first response. Oh, begitu ya. Ayo gabung bersama kami. Oke, mantap, luar biasa. Dan untuk lebih lengkapnya pastinya Anda bisa lihat langsung melalui media sosialnya Boboca Club ya, Iya, Diving Club Diving ini Club. ya. Oke. Oke. Baik, sayang sekali waktu kita sudah selesai nih, Bung Randy. Mungkin di penghujung obrolan kita yang singkat ini, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat Sulawesi Utara, apalagi yang khususnya hobi menyelam ya, atau mungkin Anda yang tidak punya kegiatan apapun mau coba suka-suka menyelam, boleh, silakan. Yang pertama untuk masyarakat Sulawesi Utara, kita harus jaga laut kita, jangan buang sampah sembarangan, karena kalau banyak sampah di laut itu Iya, tidak baik. Kemudian untuk masyarakat Sulawesi Utara, pantai kita itu salah satu pantai terindah. Terindah. Ya, jadi mari kita coba kenali pantai kita nikmati wilayah kita dan kita harus jaga. Kemudian bagi teman-teman penyelam, ikuti prosedurnya, jangan melewati, jangan melanggar prosedur. Jadi harus selalu tertib, teratur dalam melakukan penyelaman. Dan ingat, never dive alone. Wow. Jadi harus ada badinya. Badinya, ya. Oke, sukses. Semoga menikmati buat masyarakat Sulawesi Utara dan bisa menikmati dunia penyelaman. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bung Randy. Ini beliau merupakan sekretarisnya dari komunitas Boboca Diving Club ya. Sebenarnya masih banyak sekali sih yang harus dijelaskan juga, tapi sayang sekali waktunya sangat singkat ya. Oke, dan untuk Anda yang sekali lagi yang ingin bergabung ya, apalagi ini dalam waktu dekat ini bulan Mei Bulan ya. Mei. Oke, akan dilaksanakan satu kegiatan yang luar biasa ya. Terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk Oke. umum. Baik, usai sudah untuk obrolan komunitas kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bung Randy Kaseger SPD MPD yang sudah memberikan waktu untuk kita semua malam hari ini ya. Sangat luar biasa penjelasannya walaupun singkat tapi luar biasa. Oke. Sukses terus ya bersama dengan komunitasnya Bung Randy. Siap, terima kasih. Sukses terus sebagai salah satu atlet diving Sulawesi Utara ya. Oke, sekali Kita lagi. doakan tim Sulawesi Utara yang ya. akan tampil di PON Aceh. Mereka sedang dalam persiapan latihan. Semoga mereka bisa membawa hasil yang terbaik. Oh, luar biasa. PON di Aceh ke depan. Oke, yang pasti kita hanya bisa topang dengan doa aja ya. Semoga Siap, keberhasilan selalu berada di tim PON Sulawesi Utara ya, Bung Randy. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan Anda bisa ikuti program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam.